Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Gambaran tentang Kesudahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih segala perpinaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengikuti pendalaman pelajaran sekolah sahabat ini. Kiranya itu bermanfaat, boleh mengamarkan bagi kami Tuhan, bahwa akhir dari segala sesuatu, akhir daripada ke dunia ini akan segera kami alami. Dan biarlah kami boleh menyediakan diri, mengambil pilihan untuk setia kepada Tuhan. Mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gambaran tentang kesudahan atau akhir dari segala sesuatu, akhir daripada dunia di mana kita hidup ini. Kita telah pelajari selama sepekan ini, ada dua kisah yang sejajar, tetapi dengan kesudahan atau hasil akhir yang berbeda. Yang pertama, kisah kota Niniwe yang jahat, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yunus bahwa 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Tetapi karena raja dan rakyatnya, bahkan ternak-ternaknya merespon, percaya dan sadar akan dosa-dosanya, malu mereka berpuasa, mengenakan kain kabung. Artinya mereka bertobat. Maka Allah menyesal dari rencananya untuk menimpakan malapetaka ini kepada Niniwe. Akhirnya tidak terjadi. Nah, cerita yang kedua adalah kisah Raja Belsyazar, anak Nebukadnezar, yang sombong, telah merendahkan Allah, menggunakan alat-alat perkakas bait suci yang dulu dirampas oleh Nebukadnezar dari bait suci Yerusalem, dibawa ke Babel. Dan di sana sekarang Belsyazar menggunakan perkakas bait suci untuk pesta pora mabuk-mabukan. Mereka menggunakan sebagai tempat makan dan minum daripada raja, pembesar, dan istri-istri mereka dan gundik-gundik mereka dalam pesta pora yang memabukkan. Mereka merasa Allah bangsa Yahudi telah dikuasai, direndahkan. Dengan menggunakan alat-alat ini, mereka telah merendahkan Allah bangsa Yahudi. Saudaraku, kemudian melalui tulisan di dinding yang dilihat oleh Belsyazar, Nabi Daniel telah mengartikan kata-kata yang ditulis di dinding itu. Tulisan itu mengatakan bahwa pemerintahan Raja Belsyazar telah dihitung oleh Allah, ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Dan pemerintahan Belsyazar akan diakhiri dengan diserang ataupun digantikan oleh kerajaan Medo-Parsi. Kepada Raja Belsyazar, Nabi Daniel sudah mengingatkan. Nabi Daniel mengingatkan cerita tentang ayahnya, Raja Nebukadnezar yang juga sombong. Lalu Allah menjatuhkan Raja Nebukadnezar, menghalau keluar dari istana ke hutan selama 7 tahun, hidup seperti hewan, makan rumput. Tetapi di sana Raja Nebukadnezar bertobat. Dia memuji, mengakui
Allahnya bangsa Israel adalah Allah yang maha kuasa, Allah pencipta semesta alam. Dan Nebukadnezar kemudian dikembalikan oleh Allah menjadi raja dengan kemuliaan dan kemasyhuran yang lebih daripada yang dahulu. Suatu happy ending atau kesudahan yang sangat indah. Tetapi Raja Belsasar tidak menghiraukan, mengabaikan kisah pertobatan ayahnya. Dia tetap sombong dan meneruskan pesta poranya mabuk-mabukan. Dan dia tidak tahu bahwa malam itu juga tentara Medo-Persia telah mengeringkan sungai Efrat yang membelah kerajaannya, dan tentara ini menyusup masuk kerajaan atau benteng daripada Belsasar dan kemudian mengepung istana. Dan di dalam Daniel pasal 5 ayat 30 mengatakan, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Satu kesudahan yang sangat mengerikan. Karena tidak mau bertobat, karena tetap menyombongkan diri, merendahkan Allah, akhirnya menimpa daripada Belsasar ini satu kematian yang sangat mengerikan. Saudaraku, saat ini dunia sedang cemas. Peperangan Timur Tengah dalam minggu-minggu ini membuat dunia berpikir cemas karena perang dunia ketiga yang akan lebih hebat daripada perang dunia 1 dan 2. Kalau itu terjadi, maka akan hancurlah dunia ini. Dan imbasnya adalah kepada seluruh benua, yaitu kenaikan harga minyak, kemudian masalah sosial dan ekonomi akan dirasakan oleh semua orang. Peperangan ini sudah dinubuatkan. Mari kita lihat di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sana, kamu akan mendengar deru-deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudaraku, jelas Alkitab mengatakan, menubuatkan peperangan antar bangsa. Dan itu sudah terjadi. Artinya kedatangan Tuhan pasti dan menjelang kesudahannya. Saat ini adalah saat kesempatan bagi kita. Mana yang kita pilih? Kesudahan seperti kota Niniwe yang akhirnya bertobat dan tidak jadi diberikan malapetaka, atau kita tetap berkeras kepala seperti Belsasar, tetap sombong dan merendahkan Allah, maka akan terjadi hal yang sangat mengerikan. Semuanya terletak pada pilihan hati kita masing-masing. Tuhan memberkati.